Dan pemirsa, ini juga ketika bulan puasa ada himbauan juga ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono Anung menyampaikan bahwa melarang siapapun termasuk ormas keagamaan sweeping ke rumah makan yang operasinya saat siang hari selama Ramadan. Jangan sweeping rumah makan pada siang hari ya di bulan Ramadan. Diharapkan Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian, dilaksanakan dengan penuh kerukunan. Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum Hari Besar Keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Besok malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara Majelis Ulama Indonesia menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa di tahun ini, pemirsa. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Alhamdulillah ya, kita nggak kerasa udah mau bulan puasa lagi, pemirsa. Ketika senja mulai menyapa, hilal pun dicari di batas cakrawala. Hitungan boleh berbeda, langkah bisa saja tak serupa. Namun langit yang sama tetap menaungi doa kita. Lantas, sudah siapkah kita menyambut bulan penuh mulia? Benarkah tahun ini awal puasa akan berbeda atau kembali dilaksanakan serentak seperti tahun sebelumnya? Sudah ada narasumber istimewa kita, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Thomas Jamaludin. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Apa kabar Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Prof sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Jadi Prof, potensinya kita beda ya Prof nanti awal puasa? Ya. Jadi awal Ramadan ini dan juga nanti Idul Fitri ya, itu akan terjadi perbedaan. Dan perbedaan tahun ini, mulai tahun ini berbeda dengan perbedaan atau sumber perbedaan sebelum-sebelumnya ya. Bedanya sampai apa Prof? Sampai 1990-an itu bedanya karena metode hisab dan ru'yat. Kemudian pasca 1990-an sampai dengan tahun lalu itu perbedaan karena perbedaan kriteria, ada yang judul hilal, ada yang imkan ru'yat. Tapi mulai tahun ini perbedaan ini karena hilal lokal dan hilal global ya. Hilal lokal dan hilal global. Ya, jadi ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tadi di pengantar sudah disebutkan kan, Muhammadiyah tanggal 18 itu berdasarkan kriteria imkan ru'yat, tapi
terjadi dimanapun, artinya bersifat global. Sedangkan nanti yang akan dilakukan di Indonesia pada sidang isbat besok itu berdasarkan hisab untuk hilal lokal dan ru'yat yang akan dilakukan di seluruh titik di wilayah Indonesia. Itu pun hilalnya hilal lokal. Prof, bisa dijelaskan lagi, Prof, hilal lokal itu berarti pantauannya seperti apa? Mengapa bisa berbeda dengan globalnya, Prof? Ya, selama ini kita menggunakan hilal lokal, hilal pengamatan dan perhitungannya di Indonesia. Dan juga mungkin diperluas ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dengan kesepakatan Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS ya. Itu kriterianya minimal 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Pada saat ru'yat besok tanggal 17 Februari, ini posisi hilal di wilayah Indonesia masih di bawah ufuk. Dan kriteria 3 derajat tingginya elongasi 6,4 derajat itu baru terpenuhi di benua Amerika. Sehingga secara hisab untuk hilal lokal itu awal Ramadan tanggal 19 Maret dan besok akan dibuktikan dengan ru'yat karena posisi bulan masih di bawah ufuk, maka bisa dipastikan juga bahwa hilal tidak akan terlihat sehingga hasil hisab dan hasil ru'yat yang akan diumumkan besok itu akan mengumumkan awal Ramadan jatuhnya tanggal 19 atau hari Kamis ya. Nah, tapi Muhammadiyah menggunakan hilal global dalam makna bahwa kriteria yang digunakan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal dan kriteria minimal tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat itu terjadinya dimanapun. Dan besok saat maghrib dimanapun itu terjadinya di Alaska. Di Alaska saat maghrib besok itu dianggap memenuhi kriteria tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat, kemudian ditambah lagi ijtima atau konjungsi terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Sehingga dengan kesimpulan tersebut bahwa hilal bisa diamati atau memenuhi kriteria imkan ru'yat di Alaska, Muhammadiyah dengan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT memutuskan atau menetapkan awal Ramadan jatuhnya hari Rabu tanggal 18 Februari. Jadi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya hanya berdasarkan ketinggian. Kalau berdasarkan ketinggian kriteria Muhammadiyah yang lalu judul hilal, mestinya dengan hilal masih di bawah ufuk, itu mestinya putusannya tanggal 9 Februari. Tapi karena Muhammadiyah menggunakan konsep global, kalender hijriah global tunggal, rujukannya sekarang dimanapun di dunia dan untuk besok itu yang memenuhi kriteria adalah di Alaska. Jadi ini perbedaan antara tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi tahun ini dan nanti selanjutnya. Jadi awal Ramadan ini dipastikan akan terjadi perbedaan. Perbedaan ya. Baik, Prof, kalau di Indonesia sendiri, apakah memang faktor cuaca kadang ini membuat sulit untuk melihat hilal ya, Prof? Apalagi sekarang kan belakangan juga sering turun hujan ya, Prof ya? Ya, tetapi untuk kasus besok saat 17 Februari, karena bulan masih berada di bawah ufuk, kondisi cerah atau kondisi mendung bahkan kondisi hujan itu sama sekali tidak mempengaruhi karena walaupun cerah itu tidak akan bisa dilihat ya karena posisi bulan di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk. Jadi ya dapat dipastikan ini hasil ru'yat itu akan sama dengan hasil hisab bahwa awal Ramadan jatuhnya tanggal 19. Nah, perlu saya tambahkan juga ya. Silakan, Prof. Mengapa sih saudara-saudara kita pengamal ru'yat itu tetap melakukan ru'yat ya pada saat sudah diketahui secara hisab bulan di bawah ufuk. Nah, ini dasarnya sebenarnya adalah masalah keyakinan ya. Saudara-saudara kita pengamal ru'yat itu yakin dengan dalil yang disebut sebagai ta'abudi, taat kepada contoh Rasul. Karena Rasul mencontohkan dengan ru'yat, sumu li ru'yati, berpuasalah dengan ru'yat, walaupun sudah tahu posisi bulan di bawah ufuk, mereka tetap melakukan ru'yat
untuk nantinya menyimpulkan betul hilal tidak terlihat, dan itu menjadi dasar keputusan Menteri Agama yang mendasarkan pada hisab dan ru'yat, bukan hanya hisab saja. Berarti sebenarnya sekarang sudah diketahui hilal masih 3 derajat di bawah ufuk, dan besok ini untuk meyakini lagi gitu ya, mempertegas keyakinan itu lagi begitu ya Prof ya, bahwa hari Kamis lah awal puasa. Jadi karena Kementerian Agama itu berdasarkan Fatwa Majelis Ulama tahun 2004 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang baru saja nomor 1 tahun 2026 itu menyatakan bahwa sidang isbat itu adalah forum untuk memberikan kepastian terkait dengan awal Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha berdasarkan hisab dan ru'yat. Jadi walaupun sudah tahu secara hisab, tetap harus dibuktikan dengan ru'yat. Prof, daerah di Indonesia ada nggak sih yang paling bagus untuk bisa memantau itu, Prof? Karena kami kadang menerima informasi apakah di Aceh atau di wilayah teman-teman di wilayah Papua atau seperti apa, Prof, yang bisa jelas terlihat? Secara umum ya, bahwa pergerakan bulan untuk di ru'yat itu di wilayah timur Indonesia itu biasanya paling rendah. Kemudian dengan bertambahnya waktu bergeser ke Indonesia Tengah, Indonesia Barat, bulan makin lama makin tinggi. Tetapi untuk tanggal 17 Februari besok di Papua ketinggiannya masih minus sekitar 1, sekian derajat. Di wilayah Sumatera ketinggiannya sekitar 0, sekian di Papua itu ketinggiannya lebih rendah lagi. Di Sumatera itu ketinggiannya sekitar minus 1, sekian derajat. Nah, jadi walaupun di Sumatera ini ketinggiannya sebetulnya relatif paling tinggi ya, tetapi masih minus. Jadi tidak bisa teramati hilal pada saat besok maghrib. Baik, terima kasih banyak Profesor Thomas. Artinya memang sudah bisa dilihat begitu ya Prof ya. Dan besok adalah untuk menambah keyakinan seperti disampaikan Prof Thomas. Terima kasih banyak ya Prof sudah berkenan berbagi. Semoga saja Ramadan kita tahun ini membawa kesejahteraan makin luar biasa untuk negeri kita ya Prof ya. Assalamualaikum Prof, terima kasih Prof.